Hai Nomaters, kembali lagi bersama nonton hemat yang pastinya nonton di sini nggak bikin kantong kering. Dikisahkan seorang guru matematika bernama Sukgu yang hidup sendiri di sebuah rusun kecil di Korea. Sukgu yang merupakan murid jenius di sekolahnya dulu, begitu menyendiri dan pendiam dalam kesehariannya. Sukgu menghabiskan kesehariannya dengan bekerja atau datang ke tempat pelatihan diving kesukaannya. Sukgu yang setiap hari datang ke sebuah kafe kecil untuk membeli makan siang tampak tertarik dengan kasir wanita yang bernama Hwasun. Hwasun yang ternyata merupakan tetangga dari Sukgu tinggal di rusun tersebut bersama keponakannya bernama Yuna yang malam itu mendengar bel pintu berbunyi. Hwasun yang saat itu sedang sendirian segera membuka pintu dan melihat bahwa orang yang di depan pintu adalah mantan suaminya bernama Chol-min. Chol-min yang langsung menyelonong masuk ke dalam rumah Hwasun, langsung menampar dan mengacak-acak rumah Hwasun. Hwasun yang mendapatkan perlakuan kasar dari mantan suami, berusaha untuk memberontak dan membuat Chol-min semakin brutal melakukan kekerasan. Hwasun yang sudah terdesak karena pukulan Chol-min, kaget ketika tiba-tiba Chol-min tergeletak karena Yuna menghantam kepala Chol-min dengan piala. Keesokan harinya, polisi yang menemukan mayat di pinggir sungai berusaha untuk menyelidiki siapa pelaku dan motif dari pembunuhan ini. Mayat tersebut merupakan seorang laki-laki yang diidentifikasi bernama Chol-min, yang merupakan mantan suami dari Hwasun. Chol-min tewas terbunuh dengan luka cekikan dengan menggunakan kawat yang berada di alat setrika. Menurut polisi, Hwasun merupakan tersangka utama dalam kematian Chol-min. Detektif Min yang melakukan penyelidikan kasus ini datang menemui Hwasun untuk menanyakan beberapa pertanyaan kepada Hwasun. Hwasun yang saat itu tampak gugup berusaha untuk menutupi sesuatu dari detektif tersebut. Di kejauhan, Detektif Min dan rekannya memantau rumah Hwasun yang diketahui oleh Sukgu. Detektif Min yang hari itu menyelidiki Yuna di rumah Hwasun mencoba ke rumah tetangga Hwasun yaitu Sukgu yang ternyata mereka adalah teman saat SMA dulu. Hwasun yang mengaku pada hari kejadian pergi ke bioskop bersama Yuna tampak dicurigai oleh Detektif Min karena Hwasun memiliki motif terbesar dalam kasus ini. Detektif Min yang mendapatkan rekaman CCTV pada hari kejadian tersebut melihat bahwa benar Hwasun dan Yuna pergi menonton bioskop. Hwasun yang malam itu bertemu dengan Sukgu tampak menangis dan gelisah. Sukgu menyarankan untuk Hwasun tetap menjalankan sesuai dengan perintahnya. Keesokan paginya, Hwasun yang diberikan beberapa pertanyaan berusaha untuk tetap tenang dan tidak terdeteksi bahwa dia berbohong. Detektif Min yang begitu marah tidak percaya bahwa Hwasun tidak terdeteksi berbohong. Hwasun yang akhirnya diizinkan pulang seusai interview tersebut tampak lega dan melakukan makan malam dengan Yuna. Hwasun tampak bahagia menjalani kesehariannya seperti biasa. Detektif Min yang terus menyelidiki Hwasun menaruh kecurigaan besar terhadap Hwasun. Min yang datang untuk berbincang bersama Sukgu sempat menaruh curiga saat Min menemukan secari tulisan yang disembunyikan di dalam buku. Min yang mengajak Sukgu pergi membeli makan siang di tempat Hwasun bekerja sempat melihat bahwa Sukgu menatap Hwasun ketika Min sedang melihat dari kaca etalase makanan yang berada di kafe tersebut. Min yang meminta tolong Hwasun untuk menulis nomor di secari kertas, akhirnya menyimpan kertas tersebut dan melihat bahwa Hwasun didatangi oleh seorang laki-laki kaya yang sedang mengantri di belakang mereka. Sukgu yang tampak cemburu berusaha menyelidiki Hwasun yang ternyata pergi dengan lelaki pemilik sebuah toko busana salju ke sebuah hotel bintang 5 yang bernama Tuan Nam. Asisten polisi yang membuntuti Tuan Nam datang menemui Detektif Min yang menyelidiki lokasi kejadian di mana tempat tersebut diletakkan sebuah gentong berisi sisa pembakaran dari pakaian yang korban kenakan. Menurut Detektif Min, celana yang ditemukan di sana tidak pas dengan tinggi dan postur tubuh dari Chol-min. Detektif Min yang juga datang ke sekolah di mana Sukgu bekerja menyelidiki bahwa Sukgu pada tanggal sebelum ditemukannya korban melakukan cuti hingga 2 hari berturut-turut. Sukgu yang beralasan dia cuti karena flu tidak dipercayai oleh Detektif Min karena pihak sekolah mengatakan Sukgu tidak pernah membolos selama 2 hari. Tuan Nam yang datang ke rumah Hwasun memberikan sebuah amplop yang berisi foto-foto Tuan Nam dan Hwasun yang sedang berbincang di hotel dengan tulisan ancaman bahwa Tuan Nam akan dibunuh jika mendekati Hwasun.
Wasun yang mengetahui bahwa ini adalah ulah dari Sukgu, akhirnya datang ke rumah Sukgu dengan mengatakan bahwa semua pria sama, hanya ingin tubuhnya saja. 남자들 그렇지. 다 뻔한 거잖아. 변태면 어떡하겠어. Sukgu yang datang ke tempat Tuan Nam berusaha mau membunuh Tuan Nam dengan sebuah tali yang dicekikkan ke leher Tuan Nam. Sukgu menyerahkan diri ke polisi dan mengaku bahwa dialah yang membunuh Cholmin. 앞에서 얼쩡거리더라고요. 김철민 좀 죽여달라고. 그 새끼 때문에 너무 괴롭다고. 그래서 그렇게 해줬는데. Detektif Min yang segera datang ke kantor polisi begitu tidak percaya terhadap apa yang dilakukan temannya tersebut. 석과 연기 그만하자. Detektif Min yang menganggap bahwa Sukgu tidak waras karena melindungi seseorang yang dicintainya terlalu sulit untuk diterima. Dengan perhitungan yang begitu sempurna bahwa kejadian ini memang mengarahkan kepada Sukgu yang merupakan pelaku dalam kasus ini. 김철민 사건은 종결이야. Detektif Min yang datang menemui Wasun memberikan secari kertas yang ditulis oleh Sukgu untuk Wasun. Detektif Min menceritakan hal yang sebenarnya kenapa polisi selalu menanyakan tanggal 9 November di dalam setiap wawancara. Wasun memang benar tidak berbohong bahwa dia pergi bersama Yuna untuk menonton film dan makan malam. Tapi Wasun membunuh Cholmin dengan mencekik Cholmin dengan kawat setrika dibantu dengan Yuna pada malam di mana Cholmin datang ke rumah Wasun. Tapi korban yang ditemukan meninggal di pinggir sungai Han memang benar bahwa Sukgu yang membunuh lelaki tersebut. Pada malam hari tanggal 8 November, di mana Sukgu datang menemui Wasun yang tengah gugup dengan keadaan di mana dia telah membunuh mantan suaminya. Sukgu berinisiatif membantu Wasun untuk menyembunyikan mayat tersebut dengan cara membuat kasus pembunuhan lain yang dilakukan sendiri oleh Sukgu dengan membayar seorang gelandangan untuk diajak menginap di sebuah motel dan membawanya ke tepi sungai Han yang akhirnya dibunuh dengan cara yang sama dengan Cholmin yang asli. Di lokasi sungai yang jauh, ternyata Sukgu menyembunyikan mayat Cholmin di dasar sungai yang begitu dalam dan mengikatnya di sebuah batu yang besar agar mayat tersebut tidak mengapung ke permukaan dan tidak dapat ditemukan oleh polisi. Wasun yang mendengar hal tersebut menangis dan tidak percaya akan apa yang sudah dilakukan oleh Sukgu. Wasun yang membaca surat dari Sukgu tidak menyangka bahwa Sukgu yang awalnya ingin mengakhiri hidupnya karena putus asa dan melihat bahwa seseorang wanita yaitu Wasun yang baru pindah sebagai tetangganya membuat hidup Sukgu lebih berwarna dan mau pulih kembali dari keputusasaannya. 화선 씨가 있어서 제 인생이 여기까지 왔습니다. 당신의 행복을 비는 김석구 올림. Sukgu yang akhirnya akan dibawa oleh polisi ke penjara dengan bus polisi melihat bahwa Wasun berlari untuk mengejar bus yang membawa Sukgu pergi. Sukgu yang tidak tega melihat Wasun berusaha menjauhkan diri dan tidak mau menatap Wasun dari luar jendela. Akhirnya bus pun pergi meninggalkan Wasun yang jatuh di jalan dan film pun berakhir.